Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang perbedaan sum, sum if, dan sum ifs. Secara singkat, sum itu untuk menjumlahkan keseluruhan tanpa kriteria, sedangkan sum if itu menjumlahkan dengan kriteria. Lalu jika sum ifs itu menjumlahkan dengan beberapa kriteria, satu atau beberapa kriteria. Di sini saya punya satu soal. Sebuah perusahaan memiliki stok seperti ini. Jadi ada nama produknya kol, mangga, kangkung, jeruk, bayam. Jadi jenisnya ada sayur dan buah. Dan cabangnya juga ada di Jakarta dan Depok misalkan ya. Di sini ada stoknya. Kita akan mencari stoknya gitu. Misal untuk jumlah keseluruhan, di sini total stok keseluruhan, total stok buah, total stok sayur, total stok buah cabang Jakarta, dan seterusnya ke sini. Jadi untuk total keseluruhan itu sudah jelas ya, biasanya kita menggunakan sum. Sini. Sum, buka kurung, lalu blok yang akan kita jumlahkan. Kemudian tutup kurung dan enter. Ini berarti total stok keseluruhannya ada 176 kilo untuk buah dan sayur ya, semua tidak ada kriterianya. Kemudian untuk total stok buahnya itu kita bisa menggunakan sum if karena dia ada kriterianya. Jadi kalau kita jumlahkan itu aslinya seperti ini. Jadi total stok buah itu yang ini dia. Dia totalnya ada 96 ya. Ada 96. Nah, kita bisa menjumlahkannya dengan cara menggunakan formula sum if. Sama dengan sum if, lalu buka kurung. Nah, ini range-nya. Range-nya itu range kriterianya. Jadi, kita mau cari apa di sini? Buah misalnya. Berarti yang kita cari di sini, yang kita blok di sini. Kita blok dulu di sini. Ini range-nya, range untuk kriterianya ya, bukan range untuk range sum-nya itu bukan. Kemudian koma, lalu kita tulis buah ya. Titik 2, buah. Buah. Ketik lagi, kemudian koma. Lalu ini baru sum-nya. Jadi apa yang mau dijumlahkan. Ini kan kita mau menjumlahkan stok, maka kita blok yang ini. Kemudian tutup kurung. Enter. Ada 96. Cocok ya. Jadi kita coba lagi. Filter di sini. Buah. Kita mau jumlahkan buah. Kemudian kita jumlahkan di sini. Ada 96 di sini, teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan menghitung untuk stok sayurnya. Ini mudah juga, sama dengan sum if buka kurung, lalu range-nya ini ya, yang jenis produknya di blok, kemudian koma, lalu kita tulis sayur di sini, sayur yang mau kita cari ya. Kemudian koma lagi, lalu range-nya, sum range-nya yang ini. Kemudian tutup kurung dan enter. Ada 80. Kita coba buktikan filter di sini yang sayur. Kemudian oke, lalu kita blok, lalu kita lihat jumlahnya di sini dan sum ada 80. Jadi seperti itu. Jadi catatannya ada untuk sum if ini cuma bisa satu kriteria saja. Seperti di sini ya, ada sum if, range, kriteria, dan sum range. Jadi tidak bisa dua kriteria. Misalkan saya butuh buah, jumlah buah, tapi yang ada di area Jakarta misalkan ya. Ini tidak bisa menggunakan sum if. Kita gunakan sum ifs, ada S-nya ya. Tentunya untuk yang ini ya, total stok buah untuk cabang Jakarta. Jadi ada dua kriteria. Kita tuliskan saja langsung, sum if, pakai S, sum ifs, kemudian buka kurung. Lalu perlu diperhatikan di sini bahwa sum if dengan sum ifs itu berbeda ininya ya, apa namanya, rumusnya. Kalau tadi kan kriteria dulu, baru range untuk yang dijumlahkannya. Kalau ini range dulu, range yang mau dijumlahkan yang mana?
Jadi kita kan mau stok dulu nih, stok yang mau kita jumlahkan. Di sini di blok dulu. Di blok, ini sum range-nya, kemudian koma, lalu baru kriteria nih, kriteria range. Jadi baru kriterianya yang mana? Misalnya ini yang buah kan, kita buah cabang Jakarta berarti yang ini. Kemudian koma, kita tulis buah di sini. Buah, lalu koma lagi. Kemudian untuk kriteria keduanya adalah area Jakarta ya, cabang Jakarta ini berarti di sini kita blok. Kemudian koma, lalu kasih Jakarta. Jakarta. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Seperti ini hasilnya. Ada 47 stoknya ya. Kita coba buktikan, kita filter di sini untuk buah, dan oke. Lalu kita filter di sini untuk Jakarta. Totalnya ada 47, jadi sama ya, sudah betul. Nah, seperti itu jadi untuk menggunakan sum ifs. Kemudian untuk isian selanjutnya, itu kita total stok buah cabang Depok ya. Sama ya, sama dengan sum if APS, kemudian buka kurung, sum range-nya, yang ini, kemudian koma, lalu kriterianya. Kriterianya yang ini dulu boleh, atau yang ini dulu boleh, sama saja. Yang ini dulu kita, seperti yang di atas ya, kemudian koma lagi, lalu buah ya, kita butuh buah, lalu koma lagi, kriteria range yang keduanya itu yang ini, yang cabangnya. Kita blok, lalu koma lagi, dan masukkan cabangnya sekarang Depok. Kalau tadi kan Jakarta, sekarang Depok. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Ada 49. Kita buktikan lagi, coba buktikan lagi. Filter yang ini, buah, kemudian yang ini cabang Depok. Ada 49 ya, namanya. Buat cabang Depok ada 49. Kemudian yang selanjutnya, total stok sayur cabang Jakarta. Jadi sekarang kalau tadi buah, sekarang sayur. Sama saja teman-teman. Atau kalau enggak kita copy saja sini. Copy rumusnya, copy. Lalu paste di sini dan kita ubah saja ini yang sayur ya. Sayur cabangnya Jakarta yang kemudian enter. Ini hasilnya. Kemudian yang ini juga yang Depok juga sama. Tinggal copy, paste di sini. Kita ubahnya di sini jadi sayur. Kemudian enter. Selesai. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Terlihat jika sum itu untuk menjumlahkan keseluruhan, jika sum if itu untuk menjumlahkan dengan kriteria, satu kriteria. Kalau sum ifs itu untuk menjumlahkan satu kriteria atau lebih. Jadi walaupun cuma satu kriteria, sum ifs itu bisa gitu. Jadi di sini kalau kita ganti atau kita buat di sebelahnya, ini kan menggunakan sum if ya, nggak pakai s ya. Coba kita gunakan pakai sum ifs pakai s. Sama tidak ya? Nah, sama dengan sum if pakai s, kemudian buka kurung, lalu sum range-nya, lalu koma, dan kriterianya. Satu kriteria saja yang ini di blok, lalu kita butuh buah ya, kemudian tulis buah. Kemudian tutup kurung, enter. Sama teman-teman. Jadi seperti ini dia hasilnya, sama saja. Kemudian untuk yang kedua, total sayur buah, stok sayur buah, stok sayur maksud saya. Kemudian coba sama dengan sum if pakai s, kemudian buka kurung, sum range yang ini, koma, lalu kriterianya yang ini, koma, dan kita masukkan sayur. Tutup kurung, lalu enter. 80. Jadi sama saja ya, menggunakan sum if atau sum ifs sama saja. Cuman bedanya di sini perlu diingat bahwa sum if itu kriteria dulu, baru kemudian apa yang mau kita jumlahkan. Sedangkan kalau sum ifs itu, kalau pakai s, apa yang kita jumlahkan dulu, yang kita masukkan ya, jadi sum range-nya dulu,
kemudian kriterianya. Dibalik ya teman-teman. Misalkan teman-teman mau pakai sum ifs saja daripada pakai sum if ya, itu tidak masalah, sama saja. Oke, cukup sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat. File latihan seperti biasa akan saya masukkan link downloadnya di deskripsi ya. Silahkan di-download. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.